Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Semoga pada pertemuan kali ini kita mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Good morning student. Good morning, sir. How are you today? I am fine, thank you. And you? I am very well, thank you. Ya. Untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, masuk semuanya ya. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi yang sama dengan pertemuan minggu lalu, yaitu the time, tentang nama-nama hari ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas jam. Di antaranya apa saja keterangan-keterangan yang digunakan untuk menyatakan jam dalam bahasa Inggris. Berbicara tentang jam atau waktu ya, tentu kita semua sebagai manusia yang hidup di dunia tidak lepas dari yang namanya waktu. Ya, jadi waktu sangat penting bagi kita semua dan harus bisa menghargainya. Seperti kata pepatah, the time is money, atau waktu adalah uang. Untuk itu kalian sebagai seorang siswa harus disiplin terhadap waktu. Seperti contoh kecil saja ya. Tidak telat ketika datang ke sekolah, terus mengerjakan tugas tepat waktu, dan lain-lain. Apalagi kalian sudah kelas 7, bukan lagi anak SD atau MI ya. Saya rasa kalian sudah cukup paham tentang hal ini. Oke, langsung saja ke materinya. Bapak akan berikan kalian gambar ya, gambar jam dan keterangannya. Silahkan disimak sambil Bapak menerangkan materinya. Bisa kalian lihat di nomor 1, perbedaan AM dan PM. AM dan PM adalah salah satu cara untuk menyebutkan waktu dalam jam yang menunjukkan siang atau malam. Untuk AM digunakan sebelum tengah hari yang dimulai sejak pukul 12 malam sampai pukul 11:59 sebelum jam 12 siang. Sedangkan PM adalah kebalikannya, digunakan setelah tengah hari sebelum jam 12 siang sampai pukul 11:59 sebelum jam 12 malam. Untuk selanjutnya yang nomor 2, cara membaca jam dalam bahasa Inggris menggunakan o'clock. Tentu ini sepertinya jadi salah satu istilah membaca jam dalam bahasa Inggris yang mudah untuk kita ingat, yaitu menggunakan o'clock. Nah, o'clock adalah cara mengungkapkan jam dalam bahasa Inggris yang bersifat formal. Istilah o'clock digunakan ketika jarum jam panjang menunjuk pada angka 12. Kalau dalam bahasa Indonesia, o'clock diartikan juga dengan tepat, alias tidak kurang atau tidak lebih. Maksudnya tepat waktu ya, menunjukkan jam tertentu. Dan cara membaca jam menggunakan o'clock diawali dengan jam yang dimaksud, lalu diakhiri dengan kata o'clock. Contohnya seperti pada gambar jam 8 tepat, maka kamu bisa membacanya dengan 8 o'clock. Nah, untuk yang nomor 3, cara membaca past and to. Dalam membaca jam, past artinya lebih. Ketika jarum panjang menunjuk antara angka 12 sampai 6 menit 1 sampai 30, maka cara menyebutnya adalah dengan past. Contohnya, pukul 7:10 dibaca 10 past 7. Jadi menyebutkan menitnya dulu baru jamnya. Sedangkan untuk angka di antara 6 sampai 12 di menit 31 sampai 59 ya, cara menyebutkannya itu dengan to atau kurang. Jika menggunakan to ini, maka jamnya mengikuti satu angka di depannya. Contohnya 7:50 dibaca 10 to 8 atau jam 8 kurang 10 menit. Untuk yang keempat, cara membaca quarter dan half. Quarter di sini memiliki arti seperempat jam atau 15 menit. Contohnya, ketika kamu ingin memberitahu bahwa waktu itu menunjukkan pukul 10:15, kamu dapat mengatakan quarter past 10 atau pukul 10:15. Atau ketika kamu ingin memberitahu bahwa masih tersisa 15 menit sebelum jam 11, kamu dapat mengatakan quarter to 11, atau yang dalam bahasa Indonesia berarti pukul 11 kurang 15 menit. Untuk yang kedua,
cara menggunakan half, artinya setengah jam atau 30 menit, atau bisa dikatakan lewat 30 menit. Contohnya, ketika kamu ingin memberitahu bahwa waktu menunjukkan pukul 6:30 menit, kamu dapat mengatakan 6:30 atau pukul 6:30 menit. Mungkin dari sini sudah bisa dipahami anak-anak. Untuk melatih pemahaman kalian, Bapak akan kasih tugas. Silahkan siapkan kertas dan buat tabel yang berisikan waktu, keterangan, dan aktivitas kalian di pagi hari itu apa saja, seperti contoh berikut ini. Silahkan tugas itu dikerjakan di rumah sebagai PR kalian. Untuk minggu depan, saya tunjuk beberapa siswa untuk maju ke depan, mempresentasikan apa saja yang sudah kalian tulis di tabel tersebut. Jadi kesimpulan materi kita pada pertemuan kali ini adalah cara penggunaan IM dan PM untuk menyebutkan waktu dalam jam yang menunjukkan siang dan malam, lalu penggunaan o'clock untuk menyebutkan jam itu tepat ketika jarum jam panjang menunjuk pada angka 12, lalu cara membaca pas dan to untuk menyatakan lebih atau kurang, dan penggunaan quarter untuk menunjukkan 15 menit dan half untuk menunjukkan setengah jam atau 30 menit. Mungkin materi kita cukup sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan bahas cara berdialog untuk menanyakan waktu ke orang lain. Silahkan dipelajari di rumah, dan untuk tugas tadi silahkan dikerjakan di rumah, jangan sampai lupa. Mungkin pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. See you next time my students. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.